Saat aku hendak turun dari sepeda motor, mendadak seperti ada desiran angin di sebelah kiriku. Dan tiba-tiba ada setumpuk daun karsen jatuh tepat di atas kaki kiriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala musibah, bencana dan mara bahaya yang ada di dunia ini. Sebelum kita lanjut ke dalam story, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan story-story yang terbaru. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Astuti di Ngluar, Magelang, Jawa Tengah. Perkenalkan, namaku Astuti, biasa dipanggil Tuti. Aku tinggal bersama ibuku dan 5 orang buah hatiku di sebuah desa di daerah Ngluar, Magelang, Jawa Tengah. Suamiku bekerja di ibu kota dan pulang 2 bulan sekali. Kondisi ekonomi menuntutku untuk bekerja membantu suami mencari penghasilan tambahan. Penghasilan suami yang dikirim tiap bulan terkadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Terlebih jika ada kebutuhan mendadak untuk keperluan sekolah anak-anakku. Diary, aku bekerja di sebuah warung makan di sekitar Pasar Gotong Royong, Magelang. Jarak dari rumahku ke warung makan tempatku bekerja rata-rata aku tempuh dalam waktu sekitar 15 menit dengan mengendarai sepeda motorku. Selain itu, aku juga melayani laundry di rumahku. Pasar Gotong Royong merupakan pasar induk yang bisa dikatakan aktivitas melayani orang-orang di sana hampir 24 jam. Warung makan tempatku bekerja lebih banyak melayani pengunjung untuk makan malam. Aku sendiri berangkat dari rumah jam 5 sore. Tugasku adalah memasak. Istilah kerennya chef di warung makanku. Menurutku masakanku lumayan enak. Terbukti hampir tiap hari warung makanku selalu ramai pembeli. Setelah pukul 12:30 dini hari, warung makanku tutup. Kami yang bekerja di situ mulai beres-beres membersihkan warung makan dan sekitar pukul 1 dini hari kami pun pulang ke rumah kami masing-masing. Diary, saat pulang aku membawa pakaian laundry dari pelangganku yang diantar ke warung. Untuk aku cuci dan setrika di rumahku. Pakaian-pakaian itu aku masukkan ke dalam tas besar dan aku letakkan di bagian tengah sepeda motor bebekku. Banyak tetanggaku yang keheranan dan bertanya padaku,
Bu Tuti, kok berani pulang sendirian jam 1 malam? Apa tidak takut ada apa-apa di jalan? Misal dirampok atau diganggu makhluk halus? Dan kalau dibilang takut, ya rasa takut pasti ada. Tapi karena tuntutan kondisi ekonomi lah yang terpaksa membuat nyaliku sedikit besar untuk melawan rasa takut itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini aku tidak pernah bertemu orang jahat selama pulang malam. Dan mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Na'udzubillahi min dzalik. Meski demikian, aku juga pernah mengalami hal mistis yang sampai saat ini masih menjadi tanda tanya bagiku dan membuatku merinding setiap kali mengingat kejadian itu. Diary, lokasi warung makan tempatku bekerja berada tidak jauh dari area pemakaman umum, meskipun itu dibatasi tembok yang cukup tinggi. Namun jujur saja, hal itu membuat perasaanku sedikit tidak nyaman. Bagaimanapun perasaan takut terkadang datang saat akan pulang. Dan benar saja, suatu malam saat aku pulang, perasaanku tidak seperti biasanya. Aku merasa ada sesuatu yang ikut di jok belakang motorku yang kosong, karena pakaian laundry ada di bagian tengah. Meski aku tidak melihat adanya sosok makhluk halus, namun perasaanku saat itu tidak nyaman sekali. Bulu kuduku selalu berdiri selama perjalanan pulang menuju rumahku. Dan saat aku sampai di depan rumahku, aku pun menghentikan laju sepeda motorku dan mematikan mesinnya. Saat aku hendak turun dari sepeda motor, mendadak seperti ada desiran angin di sebelah kiriku. Dan tiba-tiba ada setumpuk daun karsen jatuh tepat di atas kaki kiriku. Daun karsen sejumlah 10 lembar itu tersusun rapi. Aku lihat sekelilingku, tidak ada siapa-siapa. Aku pun segera masuk ke dalam rumahku, kemudian membersihkan tubuhku dan pergi tidur. Namun pikiranku masih terbayang pada kejadian barusan. Siapa yang sudah memberikan setumpuk daun karsen itu? Akhirnya aku pun terlelap. Diary, keesokan harinya aku beraktivitas seperti biasa. Hingga sekitar 10 hari setelah kejadian tumpukan daun karsen itu, aku kembali mengalami hal yang sama. Sejak mengendarai sepeda motor dari warung makan menuju rumahku, perasaanku sudah tidak enak. Aku merasa ada yang membonceng di jok belakang sepeda motorku. Tapi aku tidak melihat siapa-siapa. Dan setelah sampai depan rumahku, saat aku hendak turun dari sepeda motor, kembali setumpuk daun karsen sebanyak 10 lembar yang tersusun rapi jatuh persis di atas kaki kiriku. Seperti ada orang yang memberikannya padaku. Tapi aku perhatikan di sekelilingku tidak ada siapa-siapa. 2 kali aku mengalami kejadian misterius yang sama. Dan sampai saat ini aku tidak tahu siapa yang memberikan setumpuk daun karsen itu. Apakah memang ada sosok makhluk halus yang membonceng sepeda motorku dari warung makan sampai rumahku, kemudian membayarku dengan setumpuk daun karsen? Entahlah.
Demikian sebuah kisah yang dikirimkan oleh Mbak Astuti di Ngluar, Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih buat Mbak Astuti yang sudah bersedia mengirim kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mbak Astuti atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.